Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kemampuan oleh Allah, diberi kesempatan dapat menyampaikan satu masalah yang berada dalam tafsir fil Quran yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Dalam hal ini bicarakan tentang keunikan manusia dan manipulasi iblis. Ya. Manusia sebagai makhluk yang unik dilihat dari penciptaannya. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, malaikat ini dikumpulkan oleh Allah. Kemudian diberitahukan bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang bernama manusia ini. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain itu tidak ada yang diciptakan yang seperti ini. Akan tetapi kemudian manusia, makhluk yang unik, yang unik seperti ini, yang kemudian keunikan kedua, manusia ini diberi potensi untuk berbuat baik dan untuk berbuat tidak baik. Sedangkan makhluk yang lain seperti iblis itu hanya berpotensi untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Malaikat itu berpotensi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di sini uniknya manusia. Oleh sebab itu, ketika manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang unik ini, lantas nanti akan dijadikan khalifah oleh Allah di muka bumi ini, Allah memberikan suatu bekal dan pengetahuan pada manusia bahwa nanti di dunia jalan mereka itu tidak mulus, akan tetapi akan ada sandungan-sandungan, ada gangguan-gangguan, dan ini sandungan-sandungan atau sisi-sisi lemah manusia ini yang berupa syahwat, terutama ambisi terhadap kekuasaan, terhadap kekayaan dan sebagainya, ini dilirik oleh iblis untuk dimasuki, untuk digoda supaya manusia terjerumus ke jalan kesesatan itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu petunjuk kepada manusia sekaligus sebagai dorongan, ya. Manusia di dalam menghadapi kehidupan ini, mereka diincar oleh iblis, maka ada satu senjata utama manusia menurut Sayyid Qutb, yaitu hendaknya selalu zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat kepada Allah, maka si iblis nanti akan lari. Ingat dalam arti bukan sekedar ya saya ingat Allah, tidak begitu, tetapi lebih dalam lagi. Ya, dia merasa diawasi oleh Allah, dicatat, akan mempertanggungjawabkan segala tindakan dan ucapan-ucapannya itu. Nah, melalui pintu, ya ini tadi, ya si iblis melalui pintu syahwat, kemudian menimbulkan ambisi kekuasaan. Nah, di dalam hal ini Sayyid Qutb, ya, ketika menafsirkan ayat 20-21 ini, ya, diantaranya iblis itu mengatakan kamu tidak dilarang oleh Allah untuk makan buah ini kecuali untuk supaya kamu tidak menjadi dua malaikat. Ya. Kemudian di dalam hal ini Sayyid Qutb juga menafsirkan ada yang membaca lafal malaka ini yang berarti dua malaikat, itu ada yang membaca malika ini, ratu dan raja. Nah, oleh Sayyid Qutb dikatakan bahwasanya manusia itu mempunyai ambisi, ya, ditimbulkan ambisi terhadap kekuasaan itu. Yang kedua, ya, dilarang makan pohon. Ya, pohon ini dilarang makan oleh Allah Ta'ala, tetapi kemudian oleh iblis justru disuruh memakannya. Dan iblis mengatakan bahwa pohon itu akan menjadikan kamu kekal. Ini kan satu hal yang kontradiktif itu.
dilarang oleh Allah, tetapi diperintahkan memakannya oleh iblis. Bahkan iblis mengatakan, oh itu karena kamu supaya hidup kekal gitu. Ya, ini pemutarbalikan ya atau manipulasi iblis itu tadi. Ya, buah yang dilarang makan oleh iblis disuruh memakannya. Ya. Nah, ini cara-cara yang dilakukan iblis ya, penuh dengan manipulasi, penuh dengan pemutarbalikan. Ia mempermainkan kecenderungan manusia, kata Sayyid Qutb, ya. Manusia ingin kekal dan tidak ingin meninggal dunia, atau ingin diberi umur yang panjang sehingga seperti kekal. Ia ingin memiliki kepemilikan yang tak terbatas, padahal usianya pendek dan terbatas. Ya. Nah, ini karena itu kita lihat ya dengan berbagai cara, karena keinginan hidup yang kekal, ya. Manusia menempuh cara-cara yang tidak baik untuk supaya bisa hidup kekal, nikmat dan senang itu. Ya, karena itu kita lihat ada yang korupsi, ya, melakukan penyimpangan, penyelewengan dan sebagainya itu, ya semuanya adalah dimaksudkan untuk menjerumuskan manusia itu. Nah, di dalam perjalanannya manusia memang kadang-kadang ya ini terpengaruh atau mengikuti ajakan si iblis itu, dan dalam hal ini ia tidak dibiarkan oleh Allah terus terjerumus begitu, akan tetapi masih diberi cara, yaitu bahwa dia bisa mentas dari kejelekan, dari ketersesatan, yakni dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu di antaranya Adam dan Hawa setelah diturunkan dari surga itu, ya, karena memakan buah yang terlarang atas perintah iblis, ia mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini pernyataan Adam, penyesalan Adam melakukan suatu perbuatan yang terlarang itu, ya. Ia diberi kesempatan oleh Allah untuk tobat, dan ini setelah Adam bertaubat diterima tobatnya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini Sayyid Qutb mengambil satu pelajaran bahwasanya manusia itu apabila melakukan satu kekeliruan atas bisikan-bisikan dan bujukan iblis itu tidak boleh putus asa. Ia harus tetap bangkit. Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Nyatakan tobat kepada Allah yang sebenar-benarnya. Allah niscaya akan mengampuni. Nah, dalam perjalanan manusia, ya ini dia berperang melawan iblis, dinyatakan di dalam ayat 24-25, qala bitu ba'dukum li ba'din adun walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin qala fiha tahyauna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Ya, ini perintah Allah kepada mereka untuk turun ke bumi ini. Di sana dapat bersenang-senang, tetapi waktunya terbatas. Pada waktu tertentu mereka akan pulang, mereka akan meninggal dunia, dan setelah itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap segala yang dilakukan itu. Nah, untuk itu ada satu hal yang perlu diperhatikan manusia, bahwasanya iblis adalah aduwwul lakum, musuh kamu. Karena musuh harus diwaspadai. Nah, mewaspadainya dan tahu bahwasanya itu ada dengan iblis ialah dengan bertanya kepada wahyu, dalam arti yang timbul dalam hati untuk, atau dorongan yang di dalam hati itu sesuai tidak dengan wahyu Allah, tuntunan Allah, tuntunan al-Islam ini. Kalau tidak, nah itu berarti bisikan iblis. Karena bisikan iblis, iblis itu musuh. Karena musuh, maka ia tidak boleh dipatuhi. Nah, demikian
tentang keunikan manusia dan manipulasi iblis yang dijabarkan oleh Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran ini. Ya. Oke. Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, saya sebagai penerjemah tafsir Fi Dhilalil Quran karya Sayyid Qutb yang diterbitkan oleh Gema Insani Press ini ingin memberikan kesan bagaimana saya menerjemahkan tafsir Fi Dhilalil Quran ini. Saudara-saudara, ketika saya menerjemahkan tafsir Fi Dhilalil Quran ini, saya merasakan suatu yang lain dari tafsir-tafsir selain itu. Saya merasa sekali kalau toh di dalam pengantarnya itu Sayyid Qutb merasa hidup Fi Dhilalil Quran di bawah naungan Al-Quran, itu betul-betul saya temukan ketika saya menerjemahkan tulisan beliau di dalam tafsir ini. Sehingga dengan demikian terasa nikmat bagi saya menerjemahkan itu, bahkan timbul kerinduan. Kalau suatu waktu saya tidak sempat karena kesibukan dan sebagainya, tidak sempat menerjemahkan itu, ada kerinduan ingin segera menerjemahkan. Ya, itu ada perasaan yang demikian di dalam hati saya itu. Kemudian begitu dalamnya Sayyid Qutb menyentuh jiwa ini. Ya, ketika saya menerjemahkan pada ayat-ayat tertentu itu sering saya meneteskan air mata itu. Misalnya ketika menafsirkan ayat-ayat akhir surat Al-Baqarah, ketika Sayyid Qutb menafsirkan ayat pernyataan tentang orang-orang yang beriman, Rabbana innana sami'na astagfirullahaladzim, ya, sami'na wa ata'na, ya, ketika orang beriman menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami patuh. Tetapi setelah itu ghufranaka, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Mengapa, kata Sayyid Qutb? Sudah sami'na, sudah mendengar ayat-ayat Allah, sudah mendengar perintah-perintah Allah, sudah mendengar larangan Allah, dan itu ata'na dipatuhi. Perintah dilaksanakan, larangan dijauhi. Tetapi setelah itu mengapa ghufranaka? Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu. Di sini kata Sayyid Qutb, sebab di dalam menjalankan perintah Allah itu mungkin kita masih kurang memenuhi syarat-syaratnya. Barangkali kalau syarat-syarat lahiriah yang bersifat fikih, ya bisa, oh itu sudah sah dan sebagainya. Tetapi masalah batiniahnya bagaimana? Timbul kekhawatiran, jangan-jangan masih kurang, jangan-jangan enggak diterima oleh Allah. Sehingga diperlukan sekali untuk menyatakan ghufranaka, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Oleh sebab itulah kata Sayyid Qutb, setiap selesai sholat Nabi itu istighfar, memohon ampun kepada Allah, astagfirullah, ya Allah aku mohon ampun kepadamu. Dan ini kata Sayyid Qutb, tentu kita juga begitu. Nabi saja begitu, apalagi kita. Kalau Sayyid Qutb begitu, maka saya menerjemahkan astagfirullah, apa saya ini itu. Ya, kemudian setelah menyatakan ghufranaka, kami mohon ampun kepadamu ya Allah, mengapa? Tindak lanjutnya atau kelanjutan dari ayat ini, wa ilaikal masir, karena kepadamu ya Allah aku akan kembali. Semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Ketika merenungkan ini, saya mikir, kadang berhenti itu mengetik, ya, menetes air mata. Ya Allah, saya ini bagaimana begitu? Misalnya lagi ketika menafsirkan ayat yang termasuk ayat terakhir turun, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam adina. Pada hari ini aku sempurnakan nikmatku padamu, aku cukupkan, aku relakan Islam sebagai agamamu ini, ya.
itu Sayyid Qutb menjelaskan ayat ini turun 81 hari sebelum Rasulullah wafat. Jadi setelah turun ayat terakhir, ini tidak lama lagi Rasulullah wafat. Kata Sayyid Qutb, di sini Nabi ditugaskan atau diturunkan oleh Allah itu betul-betul untuk mengemban tugas, bukan untuk bersenang-senang. Setelah selesai risalah ini, ia segera dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Bukan untuk bersenang-senang saja, tapi tugasmu sudah selesai. Sekarang perlu engkau sudah kembali lagi kupanggil. Itu apa yang ditulis Sayyid Qutb. Ya, sehingga saya itu merasa gimana dalam hati itu, ya Allah, begitu Rasul tugas sedemikian panjang sekian puluh tahun, tapi setelah selesai tugas langsung dipanggil oleh Allah gitu saja, bukan untuk menikmati kesenangan yang sedemikian, tetapi di balik itu memang kesenangan Rasul adalah lebih bersifat batiniyah ini. Nah, pada saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, nah, oleh karena itu saya sebagai penerjemah tafsir fi Dhilalil Quran ini ya mengharapkan kepada saudara-saudara untuk terus membaca tafsir ini sehingga kita akan semakin banyak merasakan kenikmatan batin, semakin terasa bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran ini, terasa bagaimana dekatnya kalau kita berinteraksi itu, ya bagaimana dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian ya dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.